Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Sesalihin yang sama-sama kita hormati selaku pembicara dan Wakil Direktur Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, bidang kurikulum, Bapak Ibu sekalian jamaah kajian Masjid Jami Ahad pagi yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi yang begitu indah ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan tatap layar seperti ini, akan tapi semua itu tidak terlepas dari kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri minimal dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau, dengan dakwah beliau, sehingga Islam sampai dengan kita melalui izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hidup di bawah naungan iman dan Islam. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah kajian Ahad pagi Masjid Jami Muallimin Yogyakarta yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, Masya Allah luar biasa sekali, kita telah hadir bersama kita pembicara yang insya Allah akan menyampaikan tema yang begitu indah dan begitu pas pada kesempatan kali ini, yaitu adalah bulan Dzulhijjah di masa pandemi. Alhamdulillah, perlu diketahui bahwasanya hari ini adalah tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Nah, tentunya bulan Dzulhijjah di masa pandemi ini yang dimana kita sudah menginjak di tahun kedua, itu akan ada ketentuan tersendiri dalam melakukan amal ibadah ataupun kegiatan-kegiatan keislaman, ya, perilaku keagamaan di bulan Dzulhijjah di masa pandemi ini. Nah, saya selaku moderator akan menyebutkan agenda acara pada kesempatan pagi ini. Yang pertama adalah surat pendek saja, kemudian lanjut acara inti, insya Allah. Baik, Ibu sekalian, langsung saya memperpendek kalam, marilah kita awali kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kita akan tadarus sedikit untuk membaca surat-surat pendek saja. Kita akan membaca surat Al-A'la. Oke. Jadi yang di rumah yang bisa menyimak ataupun yang bisa mengikuti boleh bersama-sama. Ketika keadaan kondusif boleh dinyalakan mic-nya. Tapi kalau mungkin sedang sedikit ramai cukup dimatikan mic-nya saja. Jadi ketika keadaan kondusif bisa tenang, silakan bisa untuk mengikuti. Surat Al-A'la ini surat yang sangat luar biasa dibacakan di setiap sholat Jumat ataupun sholat Idul Adha, tentu menjadi sunnah membaca surat Al-A'la ini. Kita akan mulai bersama-sama, bacanya bersama-sama, dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillahirrahmanirrahim. أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Telah selesai tadarus kita surat Al-A'la pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah mengikuti, yang sudah menyimak juga alhamdulillah, semoga mendapatkan pahalanya, mendapatkan barokahnya di pagi-pagi setelah subuh, di mana pagi hari ini kita didoakan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad mendapatkan keberkahan. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah kajian Ahad pagi Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta yang dirahmati Allah SWT, tentu sudah kita nanti-nantikan
kajian mengenai bulan Dzulhijjah di masa pandemi ini. Masya Allah dengan pembicara yang luar biasa, berkompeten insya Allah. Langsung saja kepada Ustadz Solehin MPD. Silahkan. Baik, terima kasih Ustaz Ahnaf atas waktu yang diberikan. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmatnya, limpahan nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu melalui media Zoom ini untuk belajar bersama. Karena limpahan Allah itu akhirnya kita diberikan kesempatan dan keluangan waktu untuk sejenak meluangkan waktu bersama-sama untuk bergabung di acara Masjid Jami ini, yang mana sudah diselenggarakan atau yang mana senantiasa dilaksanakan setiap Ahad pagi untuk kegiatan kajian pagi hari. Semoga kajian ini bisa senantiasa terus berjalan untuk meningkatkan wawasan keislaman kita, dan tentunya dengan bertambahnya wawasan kita bisa menambah pula keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita, yang mana kita beramal saleh, kita berislam ini berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan harapan nantinya di hari akhir kita pun mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jamaah bagi Allah, pada kesempatan kali ini moderator atau hostnya Ahnaf kemarin meminta dan menyampaikan kepada kami untuk menyampaikan materi berkaitan dengan Dzulhijjah di masa pandemi. Materi yang ya cukup menantang. Nah, tapi bismillah, kita belajar bersama-sama. Di sini kami bukan berarti orang yang paling mengetahui ya tentang hal tersebut, tapi insya Allah dengan kita belajar bersama, kita sharing bersama, itu akan menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Jamaah rahimahullah, saat ini tadi Ustaz Ahnaf menyampaikan hari ini adalah hari atau awal Dzulhijjah, yang mana di pekan yang lalu Ustaz Ali sudah banyak menjelaskan berkaitan dengan ibadah yang ada di bulan Dzulhijjah. Pada kesempatan kali ini, saya pun tidak banyak menyampaikan berkaitan dengan hal itu, tetapi sebagai permulaan, saya izin boleh share screen. Jadi, di sini berkaitan dengan ada ayat Al-Quran yang sudah masyhur, ya, yaitu berkaitan dengan surah Al-Kautsar,
fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah ayat Al-Quran yang masyhur yang sering digunakan atau dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan ibadah kurban di bulan Zulhijjah. Kemudian ada beberapa amalan, ya, ada beberapa amalan yang dapat kita lakukan ketika mengawali atau di awal bulan Zulhijjah. Di antara amalan-amalan yang dapat kita lakukan, yang pertama adalah di 9 hari awal atau sebelum pelaksanaan kurban, itu disunahkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Ya. Puasa sunnah bisa kita laksanakan untuk puasa Senin Kamis, puasa Daud, tetapi yang sangat dianjurkan dan jangan sampai kita tertinggal adalah kita melaksanakan puasa Arafah. Nantinya di tanggal 9 Zulhijjah atau insyaallah bertepatan pada tanggal 19 Juli nanti. Kemudian yang kedua, amalan yang dianjurkan adalah kita memperbanyak bersedekah ya, di selama bulan Zulhijjah ini. Karena dengan kita bersedekah tentunya itu akan membantu kesulitan orang lain, dan tentunya dengan kita memperbanyak sedekah akan membuat rezeki kita lebih barokah. Kemudian amalan yang ketiga adalah diantaranya adalah bagi sahibul kurban, ya, bagi yang kebetulan di tahun ini diberikan kelapangan rezeki, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kurban, maka dianjurkan atau ada larangan untuk memotong kuku dan rambut dari awal Zulhijjah sampai hewannya nanti disembelih. Jadi bagi yang berkurban, ya, mungkin di antara jamaah sekalian banyak yang berkurban di tahun ini atau mungkin ada yang berkurban di tahun ini, maka mulai di tanggal 1 ini sampai nanti hewannya disembelih ada larangan untuk memotong kuku dan memotong rambut. Kalau kukunya sudah kelewat panjang, ya biarkan dulu, ya, ditahan dulu, nanti memotongnya ketika hewan kurbannya sudah disembelih. Ketika saat ini rambutnya sudah terlihat panjang, kalau memang tahun ini kita berkurban, maka ditahan dulu untuk potong rambutnya. Ada dalil Al-Quran, dari dalil hadis Nabi yang berkaitan dengan puasa Arafah. Dari Abu Qatadah, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayukaffir as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dah. Wa siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allahi ayukaffir as-sanah allati qablah." Artinya puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura atau 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Maka ibadah sunnah ini atau puasa Arafah ini jangan sampai kita sia-siakan. Kita sebagai hamba Allah tidak lepas dari banyaknya khilaf dan dosa yang kita lakukan. Maka kita bisa memanfaatkan puasa yang 1 hari ini untuk menggugurkan atau mengurangi dan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemarin kita baru menyelesaikan ibadah Ramadan atau puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan dengan puasa Syawal, puasa sunnah Syawal. Saat ini kita menghadapi bulan Zulhijjah, ada puasa Arafah. Nah, semoga ini pun juga bisa kita manfaatkan agar bisa memperbanyak amalan salat yang kita lakukan. Kemudian berkaitan tadi untuk larangan memotong kuku, ini pun juga ada hadisnya. Ya, hadis an Ummi Salamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum
ayudhhiya falyumsik an sya'irihi. Dari ulama bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melihat hilal bulan Zulhijjah atau masuk bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaknya dia tidak memotong rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini adalah anjuran atau amal soleh yang dapat kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Selama di bulan Zulhijjah ini. Semoga kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. 10 hari awal ini bisa kita lakukan untuk memperbanyak amal soleh kita, sehingga kita bisa menambah amal soleh kita. Kemudian berkaitan dengan kita, ya, berkaitan dengan tema kita yang disampaikan atau yang diberikan oleh Ustaz Ahnaf, ya, berkaitan dengan ibadah Zulhijjah di masa pandemi. Ya, di sini saya mengutip dari edaran pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga yang merupakan fatwa dari Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah ketika menyikapi penyebaran COVID di masa pandemi ini, yang mana saat ini kita sering membaca, melihat berita di TV berkaitan dengan penyebaran COVID-19 yang semakin menyebar, semakin banyak, semakin meluas. Ya. Bahkan kami yang ada di khususnya di daerah Batam Puluhan, daerah Irobajan, yang tahun lalu kita itu bisa mempertahankan zona hijau, tapi saat ini sudah menjadi zona merah. Sehingga kita perlu memperhatikan fatwa dari Majelis Tarjih ini sebagai panduan dan pedoman kita untuk melaksanakan ibadah kita selama di bulan Zulhijjah ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan takbir keliling atau takbir. Menurut anjuran dari pimpinan pusat untuk takbir keliling ditiadakan, disarankan dan sebaiknya dilaksanakan di rumah. Nah, ini bukan hal yang baru bagi kita, karena kemarin ketika Idul Fitri kita juga anjuran yang ada adalah untuk melaksanakan takbir itu ada di rumah. Tahun lalu pun demikian. Nah, maka ketika kita melaksanakan takbir bukan berarti, atau ada larangan takbir keliling bukan berarti kemudian takbirnya berhenti, kemudian takbirnya tidak ada, bukan. Akan tapi kita tetap melaksanakan takbir itu di rumah. Ketika di masjid akan melaksanakan, ya, monggo dengan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, kemudian dilaksanakan dengan beberapa untuk menyemarakkan Idul Adha, itu pun masih bisa dilaksanakan. Tetapi bagi yang di rumah atau yang untuk takbir kelilingnya kita tidak melaksanakan, cukup melaksanakan takbir di rumah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan salat Idul Adha. Ya, salat Idul Adha di lapangan, di masjid, tempat fasilitas umum sebaiknya ditiadakan. Ya, terlebih di daerah yang zona merah, terlebih di daerah yang zona memang pandemi itu sangat kuat, sangat banyak yang terpapar positif COVID-nya. Maka hendaknya tidak dilaksanakan untuk sholatnya itu ada di lapangan, masjid atau di fasilitas umum. Laksanakan di rumah. Ya. Bagaimana dengan kita yang di Madrasah Mu'alimin? Ya, di Madrasah Mu'alimin yang mana anak-anak kita saat ini sudah ada siswa yang ada di madrasah. Apakah kita tidak boleh dilaksanakan di tempat umum? Ya, kalau di tempat umum kita tidak boleh. Akan tapi yang di asrama, karena kita menghukumi anak-anak yang di asrama itu adalah sebagai keluarga. Yang mana anak-anak sudah masuk ke asrama itu dengan protokol kesehatan yang ketat. Anak-anak harus ada swabnya, anak-anak harus ada surat keterangan dokternya, sehingga kita bisa memastikan bahwa anak-anak kita yang berada di asrama itu adalah anak-anak yang kemungkinan besar tidak membawa virus COVID. Maka kita bisa melaksanakan di
halaman yang ada di setiap asrama itu. Tentunya untuk melaksanakan itu dengan protokol kesehatan yang ketat. Karena nanti harapan kami dari rekan-rekan yang ada di asrama dalam pelaksanaan Idul Adha ini bisa betul-betul dipersiapkan, ya. Jangan sampai kita meremehkan berkaitan dengan protokol yang ada, tetap menggunakan jaga jarak, kemudian anak-anak tidak ada kontak fisik dengan siswa yang lainnya, agar pelaksanaan ini bisa dilaksanakan dengan baik dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan sholat Idul Adha bagi yang menghendaki dapat dilakukan di rumah masing-masing dan bersama keluarga. Ini menjadi kesempatan, menjadi peluang bagi para bapak, bagi bapak-bapak untuk menjadi imam, menjadi khotib dalam pelaksanaan Idul Adha ini. Mungkin ketika di kondisi normal, kita melaksanakan sholat Idul Adha itu di tanah lapang, di masjid, yang mana di sana sudah ada imamnya, yang mana di sana sudah ada khotibnya. Dan kita lebih berperan sebagai makmum atau yang mengikuti pelaksanaan ibadah itu. Kan tapi disinilah kesempatan kita mengambil hikmahnya, kesempatan bagi seorang bapak, seorang ayah untuk bisa dan belajar menjadi imam dan belajar menjadi seorang khatib ketika melaksanakan sholat itu. Jadi harapan dengan adanya fatwa ini, semoga bapak-bapak bisa mengambil peran di sini. Ya. Bisa di rumah anggota keluarganya ada 5 orang, ya bisa melaksanakan 5 orang tersebut. Ayah menjadi imamnya, kemudian ayah juga menjadi khotibnya. Sehingga ayah bisa berperan dengan baik atau menjadi atau memberikan nasihat-nasihat kepada keluarganya. Jadi kita mengambil hikmahnya. Ketika memang kondisi pandemi seperti ini, kita dianjurkan untuk tidak melaksanakan sholat id di tanah lapang, di masjid, dan kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat id ini di rumah, laksanakan di rumah. Manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga ayah punya peran yang luar biasa, ya, untuk mendidik, membina keluarganya berkaitan dengan, khususnya berkaitan dengan COVID ini. Karena dari itu, semoga peran ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para ayah, ya, sehingga bisa melaksanakan. Tapi kok ternyata untuk ada di daerah yang zona hijau dan memang oleh Satgas COVID di sana diizinkan untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya monggo dilaksanakan secara berjamaah ketika memang zonanya hijau. Atau mungkin ada mengadakan sholat id bersama dengan tetangganya. Nah, itu pun juga dimungkinkan. Tetapi lebih utamanya karena kita saat ini dalam kondisi pandemi seperti ini, melaksanakannya adalah di rumah masing-masing bersama dengan keluarganya. Kemudian berkaitan dengan Idul Adha ini, ya, yang mana di sini ada ketika Idul Zulhijjah itu ada ibadah kurban. Nah, dari fatwa tarjih menyampaikan yang pertama, pandemi ini menimbulkan masalah ekonomi. Bahkan dikarenakan adanya pandemi, banyak duafa yang tersebar, ya, karena mungkin dia kena PHK atau mungkin karena tempat kerjanya itu mengalami keberangkrutan sehingga dia tidak memiliki lapangan pekerjaan. Maka fatwa dari Majelis Tarjih menyampaikan lebih diutamakan bersedekah berupa uang daripada berkurban. Nah, jadi ketika kita memang punya kelapangan, kemudian di tetangga kita melihat di sekitar kita, ternyata kok ada saudara kita, tetangga kita yang mengalami kesulitan ekonomi. Memang kita berniat ingin berkurban, tapi saudara kita, tetangga kita lebih membutuhkan, ya, bantuan pertolongan itu. Maka kita bisa memberikan bantuan itu kepada
saudara kita, tetangga kita berupa uang. Ya, itu. Jadi kita bisa memanfaatkan ini. Memang kurban pahalanya sangat besar. Ya, pahalanya sangat besar. Kan tapi ketika kita melihat saudara kita karena kondisi pandemi seperti ini membuat kesulitan, maka lebih baik kita membantu tetangga kita, saudara kita itu dengan materi, dengan uang. Kemudian yang kedua, jika mampu bersedekah dan berkurban, maka dapat melakukan keduanya. Nah, ini lebih utama. Ketika kita memiliki kecukupan materi, kita mampu dan bisa untuk berkurban, maka kita lakukan kurban, kita laksanakan kurban. Ingin berkurban kambing, monggo bisa membeli kambing. Kemudian pengen berkurban sapi, mampu beli satu sapi, monggo beli satu sapi. Tapi ketika tidak mampu, maka bisa mencari panitia atau berkonsultasi dengan panitia agar bisa bergabung. Kesulitan mencari panitia, bisa menghubungi panitia yang ada di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta berkaitan dengan ibadah kurban tersebut, sehingga nanti di Madrasah Muallimin bisa disalurkan oleh rekan-rekan panitia. Yang lebih utama adalah ini, bisa berkurban, tetapi kita juga mampu memiliki kemampuan untuk bersedekah kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah memberi sesuatu yang lebih besar manfaatnya untuk kemaslahatan adalah lebih diutamakan. Nah, inilah dari fatwa tadi bahwa memberikan sesuatu kepada orang lain yang memiliki manfaat lebih besar itu lebih diutamakan. Ya, maka berkaitan dengan ibadah kurban ini, dengan adanya fatwa tarjih ini, semoga kita bisa memilih, memilah, dan kita bisa mempertimbangkan. Bagi yang sudah berkurban, alhamdulillah bisa melaksanakan berkurban. Maka ketika sudah berkurban, masih punya kelapangan rezeki, bisa digunakan untuk bersedekah kepada orang lain, untuk membantu orang lain. Akan tapi bagi yang belum berkurban, saat ini masih dalam kondisi saya pengen berkurban, tapi saya melihat tetangga saya ternyata ada yang kesulitan. Nah, itu bisa melakukan dengan lebih baik memberikan bantuan kepada tetangganya, kepada saudaranya dalam bentuk uang. Sehingga dengan bantuan yang kita berikan kepada tetangga kita, kepada saudara kita, itu bisa membantu yang bersangkutan untuk ya mungkin memiliki kesempatan untuk mengembangkan atau paling tidak ketika memang dia tidak mampu untuk makan dalam kesehariannya, paling tidak dengan bantuan yang kita berikan, dia bisa makan dengan yang layak dalam waktu yang cukup. Nah, ini berkaitan dengan ibadah kurban kita. Ya. Kemudian terkait dengan hadis sedekah. Ya. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bercerita, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, Ya Rasulullah, ayu sadaqah a'zamu ajran? Qala, anta saddaqa wa anta sahihun tahshal faqra wa tamulul ghina wa la tumhilu hatta idza balagatil khulqum qulta li fulan kada wa li fulan kada wa qad kana li fulan. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, engkau bersedekah ketika kondisi baik, ketika merasa kikir, khawatir menjadi fakir, dan ketika memiliki kekayaan. Ya, janganlah engkau menunda hingga sampai nyawa ke tenggorokan. Engkau mengatakan untuk si fulan begini, untuk si fulan begini, padahal ia telah menjadi milik si fulan. Ini maksudnya adalah pengen membantu si A, si B, si C, tapi ternyata dia belum melakukan, dia sudah diberikan pertolongan oleh orang lain. Di sini dari hadis ini menunjukkan bahwa sedekah itu sangat dianjurkan kapanpun, ya, baik
Di sini Rasul mengatakan baik kita dalam kondisi sedang baik-baik saja, bahkan ketika kita dalam kondisi kesulitan, itu pun kita juga tetap dianjurkan untuk melakukan bersedekah. Bahkan ketika kita merasa khawatir kita akan menjadi orang yang fakir, orang yang miskin, kita pun tetap dianjurkan untuk bersedekah. Karena pada dasarnya ketika kita bersedekah itu bukan mengurangi rezeki yang kita miliki, bukan mengurangi harta yang kita miliki, tapi justru ketika kita bersedekah itu melipat gandakan dari apa yang kita miliki. Allah akan memberikan balasan berlipat ganda dari apa yang sudah kita sedekahkan. Kita bersedekah 1.000, bisa jadi suatu saat kita mendapatkan balasan dari Allah tanpa kita sadari. Kita mendapatkan 10.000, kita mendapatkan 1.000.000 dan lain sebagainya. Karena bersedekah ini sungguh luar biasa. Bukan mengurangi rezeki yang kita miliki, akan tapi sedekah inilah justru akan meningkatkan harta, meningkatkan materi yang kita miliki. Kemudian ada hadis lain ya berkaitan dengan sedekah ini dari kakek Sa'id bin Burdah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Ala kulli muslim sadaqah." Faqalu ya Nabi Allah, faman lam yajid qala ya'malu biyadihi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Qalu fa illam yajid qala yu'inu dal hajah al-malhuf. Qalu fa illam yajid qala falyamal bil ma'ruf wal yumsik 'anil syarr fa innaha lahu sadaqah. Yang artinya atas setiap muslim itu ada kewajiban sedekah. Nah, di sini Rasulullah menyampaikan bahwa setiap muslim itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Mereka bertanya, "Wahai Nabi Allah, lalu orang yang tidak mampu, bagaimana dengan Nabi Allah ketika orang tidak mampu?" Beliau menjawab, hendaknya dia berusaha dengan tangannya sehingga memberi manfaat untuk dirinya dan bisa bersedekah. Kemudian mereka bertanya lagi, kalau dia tidak mampu, beliau menjawab, hendaknya dia menolong orang yang membutuhkan dan kepayahan. Di sini dari hadis ini menunjukkan bahwa setiap dari kita, setiap muslim itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Ya, bahkan di sini ada yang menanyakan, bagaimana jika tidak mampu ya Rasulullah? Rasulullah pun menyampaikan dia harus berusaha, ya, sehingga berusaha dengan tangannya, sehingga dia bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan dia bisa bersedekah. Di sini menunjukkan bahwa sedekah itu dapat menolong orang lain dan juga memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Nah, bahkan ada sahabat itu bertanya lagi, kalau tidak mampu, sudah berusaha tidak mampu, akhirnya bagaimana yang dilakukan? Hendaknya dia menolong orang lain yang membutuhkan. Menolong ini bisa menggunakan materi, bisa juga menolongnya dalam bentuk tenaga fisik. Ya. Ada tetangga kita yang mungkin sedang memperbaiki jalan di depan rumahnya. Kita tidak mampu bersedekah membantu untuk memperbaiki jalan. Ya paling tidak kita bisa bersedekah dengan tenaga yang kita miliki. Nah, kemudian ada tetangga yang mungkin yang kecil saja pengen memperbaiki antena rumahnya. Kemudian kita melihat kita tidak bisa bersedekah memberikan bantuan antena yang rusak itu. Paling tidak kita bisa bersedekah dengan tenaga yang kita miliki, kita membantu sehingga dengan bantuan kita dia merasa lebih ringan dalam usahanya dan lebih ringan dalam apa yang harus dia lakukan. Inilah keutamaan bersedekah. Semoga di momen yang baik ini kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin sehingga kita bisa banyak bersedekah kepada orang lain. Dan di masa pandemi seperti ini mungkin ada di antara tetangga kita, saudara kita, sanak famili kita karena mungkin qadarullah mendapatkan ujian untuk dia terpapar COVID
kemudian dia harus melakukan isolasi mandiri, dia harus berada di rumah, dia tidak boleh kemana-mana. Inilah ladang amal bagi kita. Ada tetangga kita yang sedang isolasi mandiri, maka berikan kesempatan atau berikan bantuan kepada saudara kita. Sehingga apa? Meskipun dia sedang berada di rumah, dia sedang melakukan isolasi mandiri, tapi dia tidak khawatir dia akan makan apa pada hari itu. Karena apa? Mendapatkan pertolongan dari orang lain. Dari itu, marilah kita bisa memilih, memilah, dan lebih bijak berkaitan dengan ibadah kurban pada kesempatan kali ini. Memang kita punya kelapangan rezeki, lakukan keduanya, berkurban dan menolong orang lain. Ternyata kita saat ini belum berkurban, tetapi ternyata ada tetangga kita yang memang sedang betul-betul membutuhkan. Baik karena dia terpapar atau mungkin karena dia sedang kehilangan pekerjaan, kita bisa membantu dan menolongnya. Sehingga apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat untuk diri kita dan manfaat untuk orang lain. Nah, itu berkaitan dengan sholat Idul Adha, kemudian ketika mau berkorban. Tapi bagaimana ketika kita sudah ada niat dan sudah mau melaksanakan untuk ibadah kurban atau pelaksanaan kurban itu? Nah, ada panduan dari pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Fatwa Majelis Tarjih tadi berkaitan dengan panduan ketika melaksanakan kurban. Yang pertama adalah kurban sebaiknya dikonversi berupa dana dan disalurkan ke lazismu. Nah, ini harapan dari pimpinan pusat, ya. Jadi ketika memang ingin berkurban bisa melalui lazismu, ya. Kemudian yang kedua, penyembelihan hewan kurban dilakukan di rumah penyembelihan hewan. Ya, RPH bukan PRH ya, RPH kembali rumah penyembelihan hewan. Ya, jadi di sini, nah ini buat teman-teman yang di Madrasah Muallimin juga semoga ini menjadi perhatian bagi kita untuk pelaksanaan hewan kurban pada tahun ini ya, sesuai dengan Fatwa Tarjih, penyembelihan hewan kurban itu dianjurkan dilakukan di rumah pemotongan hewan. Kenapa? Karena agar meminimalisir berkaitan dengan kerumunan. Ya, agar tidak terjadi kerumunan. Karena ketika sudah terjadi kerumunan, berkumpulnya banyak orang, maka di situ peluang untuk ada penyebaran itu besar. Ya, karena kalau di pemotongan itu kan nggak mungkin tidak ada kontak antara satu dengan yang lain. Ya, mungkin ketika menarik talinya, ketika mau menyembelih, atau mungkin ketika memotong dagingnya itu kan ada penyebaran dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Nah, inilah yang perlu kita antisipasi. Ya, maka mungkin nanti dari teman-teman panitia madrasah nanti bisa berdiskusi lagi apa yang terbaik yang akan kita lakukan untuk penyembelihan hewan di tahun ini. Kemudian yang ketiga adalah jumlah hewan kurban yang disembelih di luar RPK itu dibatasi. Nah, di sini juga merupakan bagian dari agar tidak terjadi kerumunan. Maka hewan kurban yang disembelih secara mandiri, yang disembelih tidak di RPH, maka dibatasi. Agar apa? Agar kerumunan yang terjadi di tempat itu tidak banyak. Hanya beberapa orang saja. Nah, sehingga dengan berkumpulnya sedikit orang, maka harapannya penyebaran COVID itu tidak meluas. Ya. Seandainya qadarullah ada di antara orang atau panitia yang sedang melaksanakan penyembelihan itu ternyata ada yang terpapar, maka tracingnya itu pun juga tidak banyak, hanya cukup yang panitia yang ada di situ saja. Kemudian yang keempat adalah daging hewan kurban dibagi langsung oleh panitia. Nah, biasanya kan ketika ada penyembelihan itu kita mengundang orang lain untuk datang, ya, untuk datang ke tempat kita atau ke panitia untuk mengambil hewan kurban itu. Maka di sini yang dianjurkan adalah panitialah yang membagi ke daerah-daerah itu, ke tempat warga itu, sehingga dengan seperti itu untuk penyebarannya bisa diminimalisir, sehingga ibadah kita pada tahun ini itu tidak membuat penyebaran COVID ini lebih meluas, kemudian
kita bisa meminimalisir berkaitan dengan penyebaran itu. Jamaah Masjid Jami yang dirahmati Allah, mungkin itu ya di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kita selama di masa pandemi ini. Kita tidak bisa meremehkan, kita tidak bisa menyepelekan berkaitan dengan penyebaran COVID, ya, karena itu penyebaran sangat luas. Kalau kita membaca edaran gubernur pun kurang lebih sama dengan fatwa dari Majelis Tarjih tadi. Dari surat edaran dari gubernur pun sama. Dari gubernur menyampaikan tidak ada pelaksanaan takbir keliling. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak boleh melaksanakan salat Id di tempat umum. Ini sama juga dengan fatwa tadi. Maka mari kita melaksanakan apa yang sudah dianjurkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, agar apa? Agar kita bisa menyelamatkan diri kita, kita bisa menyelamatkan tetangga kita, keluarga kita, dan orang lain. Tentu karena pandemi ini sangat berbahaya. Kita membaca di berita setiap hari ada saja yang meninggal dunia. Maka di Jogja dalam satu hari itu pasti terdengar suara sirene ambulan yang lewat. Ya, maka di sini menunjukkan bahwa kita harus betul-betul memperhatikan dan mengantisipasi berkaitan dengan penyebaran COVID ini agar tidak meluas, agar pandemi ini bisa segera selesai, sehingga ketika pandemi ini sudah selesai, penyebarannya itu sudah terminimalisir, maka harapannya kita bisa melaksanakan aktivitas kita itu secara normal. Yang belajar di rumah itu bisa melaksanakan kegiatan belajar di sekolah, bertemu dengan gurunya, bertemu dengan teman-temannya, dan bisa belajar dengan baik. Harapannya seperti itu. Karena ketika masih dalam masa pandemi seperti ini, penyebarannya masih kuat seperti ini, maka kita harus betul-betul ya memperhatikan. Madrasah Muallimin, alhamdulillah saat ini sudah membuat kebijakan. Ada sebagian siswa yang didatangkan, ada sebagian siswa yang sudah dihadirkan. Tapi itu baru sebagian kecil. Yang hadir saat ini baru 400-an siswa dari sekitar 1.700-an siswa. Masih ada 1.000 lebih siswa yang berada di rumah, harus melakukan kegiatan pembelajaran di rumah. Tentunya mereka yang di rumah pun berharap agar bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di madrasah. Akan tapi karena kondisi yang ada, madrasah belum berani untuk membuat kebijakan bahwa proses pelaksanaan pembelajaran itu secara tatap muka secara keseluruhan. Karena kondisi yang ada. Karena memang protokol kesehatan itu harus betul-betul dijaga. Ya. Begitu, makanya terkait dengan pandemi ini, ya mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran kita bahwa COVID-19 itu berbahaya. COVID-19 harus berusaha kita cegah untuk agar tidak terjadi penyebaran yang lebih meluas lagi. Mungkin itu Bapak Ibu semua jamaah kajian akad pagi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian yang kemarin masih ragu-ragu untuk nanti ibadah kurbannya seperti apa, semoga dengan panduan ini bisa menjadi ya pedoman dan menambah keyakinan. Oh ya, saya lebih baik berkurban. Oh ya, saya lebih baik membantu tetangga saya dengan materi saja. Kemudian berkait dengan sholat Idul Adha yang mungkin masih ragu-ragu, masa sholatnya di rumah, masa sholatnya nggak di masjid, masa sholatnya nggak di tanah lapang. Tapi semoga dengan penyampaian ini lebih kuat bahwa ya memang pandemi harus dicegah. Ya, COVID ini memang harus penyebarannya dicegah. Maka bismillah, demi keamanan keluarga saya, demi keamanan anak istri saya, maka saya lebih baik melaksanakan sholat Id itu di rumah bersama dengan keluarga. Nah, mungkin itu Bapak Ibu semua yang dapat kami sampaikan. Ketika ada kebenarannya, saya yakin datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketika ada kesalahan dan kekurangan atas apa yang saya sampaikan, itu karena kekurangan ilmu yang saya miliki. Semoga nanti ada penambahan wawasan yang saya miliki berkaitan dengan ilmu pengawasan keislaman ini. Mungkin itu Ustadz Ahnaf yang dapat saya sampaikan. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz Solihin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustadz Solihin telah menjelaskan bagaimana mengenai bulan Dzulhijjah di masa pandemi. Mulai dari sunnah-sunnah Sohibul Quran, Sohibul Kurban sebelum bulan Dzulhijjah, kemudian sampai nanti ada puasa Arafah, kemudian cara kurban di era pandemi ini. Sungguh sangat lengkap sekali, dan ini ternyata Ustadz jamaahnya sangat antusias Ustadz. Ini sudah ada 2 pertanyaan ini Ustadz. Alhamdulillah luar biasa, pagi-pagi mencari barokah, memperhatikan dengan baik. Ini saya akan bacakan dulu pertanyaannya Ustadz. Mohon maaf bertanya Ustadz, jika kita berkurban senilai 1 ekor kambing kemudian diganti dengan bersedekah, apakah itu artinya kita bersedekah sesuai dengan nominal harga 1 ekor kambing dan bisa kita bagikan berupa uang atau materi ke beberapa orang, misalkan 30 orang atau lebih, kita berikan khususnya kepada orang yang membutuhkan? Mohon pencerahannya. Jadi mungkin kira-kira pahalanya sama nggak nih ketika kita berkurban dengan kita diganti dengan bersedekah dengan harga yang sama? Kalau mungkin kambing harganya 3-4 juta, kemudian 4 juta itu dibagikan ke 30 orang, kira-kira itu pahalanya sama atau tidak? Itu bisa atau tidak? Itu pertanyaan yang pertama Ustaz. Yang kedua, Ustaz, ini dari Mas Budi Hartono. Ini Ustaz Solihin, saya mau bertanya, bolehkah kita berkurban sedangkan dulu kita belum diakikohi? Nah, ini pertanyaan yang mungkin cukup klasik, tapi masih tetap selalu terulang di setiap setahun, tiap tahunannya ini. Silakan Ustaz, barangkali ada komentar jawaban yang bisa disampaikan, monggo silakan. Ya, bismillah. Pertanyaan yang berat untuk saya jawab semua. Yang pertama berkaitan dengan berkurban senilai seekor kambing. Nah, apakah pahalanya sama? Yang menentukan pahala itu kan dari Allah ya, tentunya dari awal keikhlasan kita dalam melaksanakan amal saleh itu. Berkurban dan bersedekah memang 2 hal yang berbeda, ya, 2 hal yang berbeda. Kemudian ketika kita berkurban, di situ sudah ada ketentuannya sendiri, kemudian sudah ada syaratnya, ya, dari hadis Nabi pun juga sudah dijelaskan seperti apa balasannya ketika kita berkurban. Kemudian ketika bersedekah pun juga sama. Tadi di antara hadis-hadisnya juga sudah kami sampaikan berkaitan dengan sedekah itu. Maka ya ketika kita berkorban ya nilainya adalah nilai kurban. Ketika kita bersedekah ya nilainya adalah bersedekah. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu kan berkaitan dengan bergantung pada niat kita. Maka di sini dari PP Muhammadiyah ini kan karena melihat kondisi di sekitar kita, khususnya di masa pandemi ini, yang melihat bahwa berkurban memang utama. Kemudian dan itu hukumnya kan sudah muakkad ya setiap, jadi bukan wajib gitu. Jadi ketika kondisi yang ada melihat lingkungan, ternyata di lingkungan itu lebih membutuhkan bantuan dari kita. Ya, lebih baik kita membantu itu. Apalagi tadi dari hadis Nabi tadi menyampaikan bahwa setiap muslim itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Bersedekah itu adalah merupakan bagian dari kewajiban kita untuk menolong orang lain. Sedangkan untuk berkorban itu adalah sunnah makan. Kalau sudah ada yang melaksanakan, berarti sudah gugur lah itu. Tetapi kalau ternyata di daerahnya belum ada yang melaksanakan untuk ibadah kurban, maka bagi kita menjadi salah satu kewajiban bagi kita untuk berkurban, sehingga di daerah kita ada yang berkurban. Kemudian berkaitan dengan pahalanya, ya terkait dengan pahala, ya tentunya ya itu masing-masing ya. Sedekah itu sendiri, kemudian berkurban itu sendiri. Kalau bahasanya mana yang lebih banyak, wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu, karena Allah lah yang membalas setiap perbuatan.
May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan meskipun sebesar sebutir zarah, maka dia pun juga akan mendapatkan balasannya. Bismillah. Ketika kita yakin untuk berkorban, ya laksanakan berkorban. Kita yakin bahwa sedekah kita bisa menolong orang lain, membuat dia secara ekonomi, secara materi, bahkan untuk berkaitan dengan keseharian itu bisa terbantu dari pertolongan kita. Kenapa tidak kita lakukan? Karena dia memang betul-betul membutuhkan. Itu Ibu jawaban saya berkaitan dengan sedekah dan berkorban itu. Kemudian Mas Budi yang baik hati, yang selalu setia mengikuti kajian Ahad pagi. Pertanyaan berkaitan dengan bolehkah kita berkorban sedangkan kita belum diakikohi? Berkorban boleh Mas Budi. Mas Budi mau berkorban, silahkan nanti bisa menghubungi Ustadz Anang untuk berkorban di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, nanti saya tanya ya Mas Budi sudah berkorban belum? Kemudian berkaitan dengan akikoh. Akikoh itu kan kewajiban orang tua kita, bukan kewajiban kita. Ya, jadi yang seharusnya melakukan akikoh kan orang tua kita. Maka itu adalah menjadi kewajiban orang tua kita untuk mengakikohi kita. Masa kita mau akikoh untuk diri kita sendiri kan bukan. Nah, tapi kan kita harus orang tua kita lah yang punya tanggungan untuk itu. Jadi begitu Mas Budi. Pertanyaannya boleh nggak berkorban sedang kita dulu belum akikoh? Boleh Mas Budi. Boleh Mas Budi. Nanti saya bantu untuk menyampaikan ke panitia ya Mas Budi, agar panitia nanti membantu menghubungi Mas Budi untuk berkorban. Semoga niat Mas Budi untuk berkorban ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk memenuhi materinya untuk kurban itu. Gitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Solihin yang sudah menjawab dua pertanyaan yang sangat luar biasa, yang dari peserta yang begitu antusias mendengarkan, memperhatikan dengan baik. Ini dua pertanyaan insya Allah sudah terjawab ya, dari tadi yang pertama Mas Budi, kemudian dari Wali Zaidan Raisa Akil. Nah, tadi yang mungkin telah dijawab, barangkali ada satu terakhir ini, atau cukup? Oke, sepertinya sudah cukup ini. Pak Ngadino juga sudah di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Jakarta. Sudah siap sepertinya ini, sudah siap. Sudah berangkat ini pagi-pagi sekali, sangat rajin. Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu dan Solihin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah pukul 7 kurang 1 menit, ini sudah cukup sepertinya untuk kajian pada kesempatan pagi kali ini. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada jamaah kajian Ahad pagi Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta yang telah setia untuk ikut kajian pagi. Semoga mendapatkan barokah dan selalu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ketika pagi-pagi sudah betul-betul niat mencari ilmu, Masya Allah, insya Allah pemateri-pematerinya akan betul-betul kita carikan yang baik, tentunya dari Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian insya Allah tetap bisa mengikuti untuk kajian pada Ahad besok. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Andi Mujahid. Nanti temanya menyusul, harap ditunggu. Insya Allah pasti akan ada tema yang sangat menarik juga. Tentunya kita bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan nantinya. Terima kasih kepada Ustadz Solihin yang telah berkenan untuk memberikan ceramahnya pada kesempatan pagi kali ini. Semoga mendapatkan pahala dan limpahan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Baik, akhir dari saya, marilah kita akhiri kajian Ahad pagi pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada banyak salah dan mungkin ada yang menyinggung dari kata jamaah sekalian. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.